Alhamdulillah musalliyan ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna ikhlasan niyati lillahi ta'ala. Allahumma qina bil ilm wa zayyinna bil ilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Amma ba'du, para orang tua kami, Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang insyaallah malam hari ini moga-moga kita semuanya tergolong orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja, ada beberapa poin, kurang lebih ada 2 poin secara singkat yang mau kita jelaskan. Poin pertama, sebenarnya ini memang udah lewat kejadiannya, tapi banyak orang bertanya tentang masalah Ustaz, unggahan itu apakah tradisi atau memang ada dalilnya? Itu banyak orang tanyakan kepada kita. Sebab ada beberapa orang dia tak mau unggahan, lalu kemudian dia ejek pula yang unggahan. Alasannya nggak ada dalil kata dia. Padahal dianya yang malas masak, cuman orang lain yang dituduhnya nggak berdasar. Inilah yang menjadi persoalan utama. Sehingga banyak orang nanya, Ustaz, apakah unggahan itu tradisi atau memang ada dalilnya? Hukum unggahan sunnah. Ini tolong diingat baik-baik. Unggahan bukan tradisi, tapi unggahan sunnah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ustaz, dari mana kok bisa dikatakan sunnah? Lihat hadis dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi. Begitu juga hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Begitu juga hadis riwayat Imam Ahmad. Apa isinya? Ada satu sahabat namanya Salman Al-Farisi. Beliau bilang, "Khatobana Rasulullah." Nabi itu menceramahi kami. Kalau Nabi membahas satu masalah, pakainya kola. Nabi bersabda. Ini enggak kalimat beliau khatobana. Nabi berkhutbah. Nabi menceramahi kami. Biasanya kalau Nabi ceramah itu 3 jam lebih. Kalau hitungan kita sekarang, Nabi menceramahi apa ke sahabat? Nabi menceramahi kapan? Fi yaumi akhirin min Sya'ban. Di hari terakhir bulan Sya'ban. Jadi di hari terakhir bulan Sya'ban, Nabi dan sahabat duduk ngaji. Bahas apa? Nabi katakan tentang keutamaan bulan puasa, atakum syahrul Ramadan, dan seterusnya. Artinya dari hadis ini Nabi dan sahabat duduk untuk ngaji di hari terakhir bulan Sya'ban. Inilah dalil utama unggahan. Duduknya Nabi sama sahabat di hari terakhir bulan Sya'ban. Ngapain? Ngaji. Ustaz, oke lah kalau duduk kayak gitu. Terus yang makan-makannya dari mana dalilnya? Dalil makannya nggak ada. Tapi coba Bapak Ibu berpikirlah, anggaplah kita ini ulama yang hidup 600 tahun yang lalu. Dah, di saat orang-orang baru masuk Islam, lalu Bapak Ibu baca hadis itu. Di hari terakhir bulan Sya'ban, Nabi dan sahabat ngumpul ngaji tentang bulan puasa. Lalu Bapak Ibu pengen melakukan hal yang sama. Lalu Bapak Ibu buatlah pengumuman, yuk rame-rame kita hadir pengajian di masjid seputar bulan puasa. Kira-kira berapa orang yang hadir? Cak, kira-kira berapa orang yang hadir? Pasanglah poster di tiang itu. Yuk, sehari terakhir Sya'ban kita bikin kajian seputar puasa. Berapa orang yang hadir? Paling mentok 10. Tapi Cak ubah kalimatnya. Yuk, makan-makan kita sebelum bulan puasa. Rame gak yang hadir? Rame. Yang gak sholat pun ikut dia untuk hadir makan itu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, makannya ini strategi. Tujuan utamanya ngaji. Maka kalau unggahan kita
ikut sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang agak saya bingung, saya nggak tahu di masjid kita, tapi banyak masjid-masjid nggak ada kajiannya. Nah ini yang keliru, karena tujuan unggahan bukan makan-makannya doang, tujuan utamanya ngaji. Ustaz, nanti kalau kami bikin unggahan ada kajiannya, kelamaan makannya, dingin nanti nasi itu. Ya udah ngaji 10 menit pun nggak apa-apa. Yang penting mengamalkan sesuai dengan hadis. Jelas dulu sampai sini poin pertama. Lalu ada orang kemudian nanya lagi sama kita, Ustaz, ya kalau memang sekedar ngaji, ngapain harus dipaksakan kali makanan? Nanti mubazir itu orang bikin makan segalanya. Nah, ulama kita dulu pinter, nggak sebodoh, mohon maaf, orang-orang yang komplain unggahan itu nggak sebodoh mereka. Ulama-ulama kita dulu pinter, mereka buka hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi katakan tuftah abwabul jannah, sorga Allah bukakan setiap hari Senin dan hari Kamis. Untuk siapa? Untuk orang yang berpuasa. Bapak Ibu, puasa yang kita lakukan itu udah ada jaminannya dari Allah masuk surga. Cuman kata Allah, ada orang-orang jungkir balik pun dia puasa nggak masuk surga. Siapa itu kata Nabi? Illa orang-orang yang nggak masuk surga walaupun puasanya jungkir balik, kata Nabi, kana bainahu wa baina akhihi, antara dia dengan saudaranya syahna, mempunyai rasa dendam. Mohon maaf, kita puasa ini ada jaminan surga dari Allah. Tapi kalau kita puasa sekarang ini ada rasa benci, rasa dendam sama orang lain, capek pun kita puasa gak dapat pahala. Ulama dulu mikir, cemana yang ngamalkan ini biar bisa minta maaf ke orang-orang. Apa mungkin kita, anggaplah mohon maaf, anggaplah di sekitar kita ini, masjid kita ada 50 kakak, cemana kita mau mentok satu persatu pintu rumahnya. Ulama dulu mikir, apalagi zaman dulu rumah tadi jauh-jauh. Itu satu. Yang kedua, mohon maaf, orang itu mengucapkan maaf, permintaan maaf ke orang lain, beratnya alhamdulillah kadang. Ulama dulu mikir, cemana biar mereka bisa maaf-maafan. Ya udah, buat aja ngumpul di masjid rame-rame, masak, dikumpulkan masakan tadi. Prakteknya beda-beda. Ada yang di masjid model dia masak, waktu makan tukar-tukaran, ada. Ada yang model masjid lain, masak, kumpulkan jadi satu, makan prasmanan rame-rame, terserah apa yang diambilnya. Intinya saling tukar makanan tadi, tanda kerelaan. Plus setelah itu salam-salaman. Tujuannya apa? Untuk saling memaafkan. Sesuailah yang kita lakukan ini dengan yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya yang pengen kita sampaikan di sini, unggahan ini bukan tradisi, ini sunnah perilaku Nabi kita. Cuman mungkin mohon maaf, karena kitanya yang kurang membaca hadis, makanya tak tahu, kita anggap tradisi. Di luar sana orang yang anti unggahan memang tak mau baca hadis. Dia yang gak nemu hadisnya, dia tuduh orang yang keliru mengamalkannya. Ini yang kita wanti-wanti. Itu poin pertama di pertemuan kali ini yang mau saya jelaskan. Poin kedua, nah, biasa berapa lama ceramah? Pokoknya kalau lawan kita pulang salahkan imam lah, itu aja lah ya. Nah, tanggung soalnya. Nah, cuma tenang, Ustaz Yusuf agak cepat biasanya. Nah, poin kedua, terakhir. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada dua hadis menarik ini, sebenarnya penting untuk kita baca. Pertama dari ayat Quran dulu, masalah ayat puasa. Allah katakan diwajibkan untuk kita, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan untuk puasa. Nah, la'allakum tattaqun, tujuannya untuk apa? Biar kita bertakwa. Jadi puasa bukan cuma nahan lapar dan dahaga, tujuan utamanya biar kita bertakwa. Nabi bilang dalam hadis Bukhari, Nabi katakan, man lam yada' qaulaz zur, siapa yang mohon maaf kali mulutnya nggak bisa dikontrol dia,
maka dia cuma dapat haus dan lapar. Jangan cerita pahala. Hadis Ibnu Majah, Nabi katakan ada orang-orang laisa ladaihim ajr, gak punya pahala puasa. Belum, Ustaz, dia puasa apa enggak? Puasa. Tapi kok gak ada pahala puasanya? Kata Nabi, mulut yang tak bisa dikontrol, mata yang gak bisa dijaganya, telinga yang gak bisa ditahannya, dan seterusnya. Artinya apa? Puasa ini bukan cuma sekedar full gak full, bukan cuma sekedar sah gak sah, tapi kualitas yang Allah pengen. Allah pengen nengok kualitas puasa kita kayak apa. Kalau bagus, itu yang Allah jamin surga. Tapi kalau kualitasnya nggak bagus, jungkir balik pun kita nggak dapat pahala. Ini yang kita wanti-wanti. Nah, kualitas. Lalu begitu kita jelaskan kayak gini, ada orang komplain, Ustaz, yang penting kan full, yang penting kan sah. Nah, kadang ada model orang ngeyel kayak gitu. Yang penting kan full, yang penting kan sah. Oke, kalau memang yang penting sah, yang penting full, Bapak Ibu beli ayam penyet gede. Ada orang sebelah sana jual ayam penyet misal. Nah, harga 20.000. Datanglah Bapak Ibu beli di sana. Bapak Ibu nanya, Bang, masih ada ayam penyetnya? Masih. Berapa harga? 20.000. Satu Bang ya. Oh iya siap. Bentar ya aku buatkan. Dibuatkannya lah ayam penyet tadi. Digorengnya ayam. Waktu dia bikin sambel, Bapak Ibu nengok waktu dia bikin sambel. Ternyata dia bikin sambel, sambelnya nggak diulek, tapi diremas pakai tangannya, dan nggak ada sarung tangan itu. Jadi cabai, tomat sama bawang-bawang tadi remasnya pakai tangan, bersin pula, hacin keluar imusnya hijau-hijau. Pas pula bikin sambel hijau, lah mungkin aman ini, sambungnya lagi. Karena sambelnya hijau, imusnya pun hijau, gak nampak imus tadi. Jadilah sambel itu dihidangkan ke Bapak Ibu. Jadi gak kita makannya? Gak jadi. Komplain kita. Ih, apa ini jijik kalian tuh? Gak mau kemakannya. Loh kenapa Bang? Kok gak jadi makan? Apa tadi ku tengok kau buatnya jorok kali. Alah Bang, yang penting kan jadi sambel. Cuman kalau dia pakai ucapan itu, yang penting kan jadi sambel, tetap mau gak kita makannya? Sama, orang yang ngomong yang penting jadi sambel itu sama dengan orang yang ngomong yang penting kan sah. Sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalaulah sambel tadi walaupun jadi mungkin rasanya enak, tapi karena prosesnya tak baik, kita tak mau, Allah pun nengok proses puasa kita. Kalaulah mungkin mata kita masih nengok hal yang haram tahun lalu, tolong di tahun ini perbaiki. Mulut kita masih gosip-gosip, tolong diperbaiki. Telinga kita masih dengar hal-hal yang tak baik, tolong perbaiki. Yang jadi persoalan kita kadang udah keseringan megang HP, lupa zikir, lupa baca Quran. Saya minta tolonglah Ramadan kali ini stop hal-hal yang tak berguna. Ustaz, ini tengok Ustaz, ada kasus terbaru ini. Apa kasusnya? Ini ada kasus ijazah orang Saudi. Nggak usah. Bulan ini tolong, ini bulan puasa, nggak perlu untuk dengar-dengar itu. Khusus bulan ini. Bulan lain terserahlah kita mau ngurus-ngurus siapapun. Tapi kalau untuk bulan puasa, tolong kita murni totalitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga bulan puasa tahun ini Allah mudahkan segala urusan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dimudahkan oleh Allah kita dalam beribadah, termasuk qiyamul lail beserta full tarawih yang malam. Moga-moga di tahun ini kita semua punya baju lebaran. Moga-moga THR tahun ini 20 kali lipat dari tahun yang lalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. THR udah kencang sedikit ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.